Menjelaskan subbab pertama tentang pengambilan keputusan kelompok, memilih di antara alternatif. Tugas penting kelompok adalah mengambil keputusan. Kelompok pada dasarnya membuat keputusan dengan cara yang sama dengan mempertimbangkan elemen, metode, dan karakteristik dalam pengambilan keputusan. Elemen-elemen pengambilan keputusan dalam kelompok. Yang pertama itu ada menganalisis keputusan yang akan diambil. Efektifnya itu kelompok menilai situasi saat ini. Suatu kelompok menganalisis situasi saat ini secara benar dan akurat. Nah, tidak efektifnya itu, kelompok itu gagal menganalisis situasi saat ini secara benar dan akurat. Nah, yang kedua adalah libatkan semua anggota mencari informasi. Efektifnya itu, setiap anggota itu mencari informasi dan memberi masukan. Nah, tidak efektifnya itu, terlalu sedikit orang yang mengikuti diskusi dan memberi informasi dan masukan. Lalu yang ketiga ada identifikasi dan klarifikasi tujuan keputusan. Nah, efektifnya itu kelompok mengidentifikasi apa yang ingin dicapai. Setelah melihat situasi saat ini, kelompok harus mengidentifikasi tujuannya dengan jelas dan tepat. Nah, tidak efektifnya itu kelompok itu gagal menetapkan tujuan yang jelas dan tepat. Nah, yang keempat itu anggota kelompok mengidentifikasi beberapa opsi. Efektifnya itu, kelompok itu mengidentifikasi beberapa alternatif keputusan. Jadi tidak hanya ada satu keputusan, tapi ada beberapa keputusan. Nah, tidak efektifnya itu, kelompok membuat keputusan berdasarkan satu atau dua opsi saja. Yang kelima, ada secara rasional mengevaluasi konsekuensi positif dan negatif dari alternatif. Efektifnya itu, kelompok itu meninjau positif dan negatifnya dari opsi-opsi yang telah diberikan. Nah, tidak efektifnya itu, kelompok itu gagal mengidentifikasi efek positif dan negatif dari kemungkinan opsi. Terakhir adalah setelah menganalisis data dan opsi, kelompok harus membuat keputusan. Nah, efektifnya itu, kelompok itu memilih alternatif yang terbaik. Alternatif yang dipilih itu berpotensi memiliki hal positif maksimum dengan konsekuensi hal yang negatif minimum. Nah, tidak efektifnya itu, kelompok itu membuat keputusan yang buruk, keputusan yang terlalu beresiko, atau tidak ada keputusan sama sekali. Jadi, saya akan menyampaikan metode pengambilan keputusan dalam kelompok. Yang pertama adalah decision by expert in groups, yaitu keputusan diambil oleh anggota yang memiliki keahlian, pengetahuan, atau kredibilitas tertentu. Jadi di dalam kelompok itu tidak harus ketuanya, ada orang yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai keputusan tersebut. Kemudian jika dalam kelompok itu tidak ada yang memiliki kemampuan tersebut, maka kita bisa beralih ke metode yang berikutnya, yaitu decisions by expert outside group. Jadi keputusan ini diputuskan oleh orang ahli, tenaga ahli di luar dari kelompok tersebut. Jika di dalam kelompok tidak ada yang memiliki kredibilitas atau tidak ada yang berani untuk membuat keputusan. Kemudian ada averaging individual rankings or ratings. Jadi anggota di dalam kelompok membuat peringkat dari alternatif yang diberikan. Kemudian dari alternatif tersebut kita memilih yang memiliki peringkat tinggi. Jadi misalkan kita dihadapkan oleh beberapa pilihan keputusan, kita membuat peringkat dari keputusan tersebut, setiap anggota membuat, kemudian dibuat rata-ratanya mana alternatif yang memiliki peringkat paling tinggi. Kemudian ada random choice. Biasanya random choice ini terjadi ketika anggota benar-benar frustasi, tidak tahu mau membuat keputusan apa, sehingga mereka memilih keputusan tersebut murni secara acak, baik itu memakai home pimpa atau dengan melempar koin. Kemudian ada majority rule. Majority rule itu diputuskan dengan mengambil suara yang paling banyak, seperti misalkan voting. Jadi dalam kelompok, mereka sudah memutuskan beberapa alternatif yang bisa dipilih, kemudian
mereka melakukan voting, mana suara yang paling banyak, maka itu yang akan menjadi keputusan. Kemudian ada decisions by minority. Keputusan ini diambil oleh sekelompok kecil dalam kelompok yang besar tersebut. Jadi misalkan di dalam kelompok kita membuat sebuah komite di dalam kelompok yang besar. Jadi keputusan kelompok tersebut akan diputuskan oleh komite tersebut. Komite tersebut merupakan anggota minority, berarti keputusan ini dipilih oleh minoritas. Kemudian ada decisions by consensus. Jadi keputusan ini diputuskan melalui konsensus. Konsensus sendiri terjadi jika seluruh anggota setuju akan keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. Biasanya konsensus ini memakan waktu yang agak lama, akan tetapi anggota biasanya akan lebih puas dengan hasil yang diberikan oleh konsensus tersebut. Kemudian, menurut Michael Roberto, ada 3 hal yang efisien dilakukan untuk mencapai keputusan yang baik. Jadi yang pertama adalah menggunakan kriteria yang jelas. Jika kita mengetahui kriteria yang jelas, maka jika kita memiliki kriteria yang jelas, maka hal-hal yang akan diputuskan itu sudah jelas. Kita mau mencapai ini, dan ini, itu kriteria sudah jelas, jadi keputusannya akan lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian ada fokus mencari informasi yang signifikan. Itu maksudnya adalah kita mencari informasi yang penting-penting saja untuk keputusan ini. Kita tidak perlu mengambil informasi yang terlalu global, yang terlalu besar, jadi terlalu banyak informasi. Kita mengerucutkan informasi tersebut menjadi apa-apa saja yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan ini. Kemudian yang terakhir adalah masalah yang besar dipecah menjadi kecil sehingga lebih mudah untuk dikelola. Biasanya kelompok jika dihadapi dengan masalah yang besar, mereka akan cenderung canggung, panik, karena masalah itu terlalu rumit untuk dipecahkan. Jika masalah ini dipecah-pecah menjadi kecil, maka kelompok tersebut akan tahu mana masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sehingga masalah ini lebih mudah untuk dikelola. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah adalah proses mengatasi suatu hambatan untuk mencapai tujuan. Benjamin Bloom dan Luan Fulbright mengungkapkan 10 masalah yang biasa terjadi dalam kelompok. Yang pertama itu adalah kurangnya struktur. Yang kedua adalah kurangnya kepekaan terhadap budaya. Maksudnya apa sih? Misalnya dalam satu kelompok itu kebanyakan orang Jawa daripada orang Batak. Biasanya orang Jawa tuh yang kayak kaget kalau misalnya orang Batak kayak ngomong keras-keras. Padahal emang yang seperti kayak gitu kan budaya. Jadi kita tuh kurang peka nih budaya ini terhadap budaya yang lain tuh peka, karena tuh nggak semua orang belum punya budaya yang sama satu anggota kelompok ini, misalnya kayak gitu. Yang ketiga tuh ada kurangnya perencanaan. Maksudnya apa sih? Nah, kurang perencanaan ini maksudnya ada kelompok yang kayak jadi dia bingung gitu loh. Misalnya kayak harusnya dia mengerjakannya fokusnya untuk mengerjakan poin A, tapi dia bingung jadi ngerjainnya poin B. Jadi dia tuh nggak tahu nih harusnya ngerjain yang mana. Nah, yang keempat itu ada kurangnya sumber daya. Misalnya mereka harusnya mengerjakannya di laptop, tapi mereka nggak punya laptop. Jadi mereka nggak bisa mengerjakan dengan baik karena mereka kekurangan nih sumber dayanya, berarti laptop kayak gitu. Kelima, orang yang hadir salah. Maksudnya apa sih? Misalnya yang misalnya hari ini tuh mengerjakan poin A, tapi nih yang tahu tentang poin A tuh nggak datang. Jadi kan kita jadi bingung ngerjainnya gimana nih kalau nggak ada yang hafal tentang poin A. Nah, yang keenam adalah tekanan waktu. Maksud tekanan waktu tuh gimana sih? Jadi kita tuh ditekan sama waktu. Misalnya tugasnya tuh suruh nyari 10 jurnal dan ditranslate, tapi waktu cuma 2 jam, kan gak mungkin kan. Jadi kita gimana sih? Yaudahlah, yang penting gak tahu bagus apa enggak, yang penting selesai gitu. Nah, yang ketujuh tuh ada komunikasi yang buruk. Maksud komunikasi yang buruk tuh gimana sih? Ya kita tuh jadi gak bisa berkomunikasi. Jadi dalam satu kelompok nih, kita tuh bener-bener gak tahu nih cara berkomunikasi. Jadi kayak misalnya ada yang ngerjainnya jadi double, ada yang ngerjainnya jadi ada yang nggak ngerjain, karena kita tuh nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, yang kedelapan tuh iklim sosial yang tidak mendukung. Maksudnya iklim sosial yang tidak mendukung tuh seperti ini. Misalnya dalam kelompok tuh misalnya satu kelompok nih ada yang nggak suka sama ini, ada yang nggak suka sama ini, jadi kita tuh saling membenci. Malah kayak kalau kita tahu nih jawabannya bukannya malah didukung, malah dijelek-jelekin kayak gitu. Yang ke-9 tuh ada sikap negatif. Bedanya apa sih sama yang sebelumnya? Kalau yang sikap negatif itu lebih ke suatu kelompok tuh misalnya dia punya pengetahuan tentang ini, jadi dia tuh nggak mau nih pengetahuan yang dia punya
digabung dengan pengetahuan orang lain. Jadi menurut dia tuh cuma dia doang nih yang benar. Jadi dia kayak gue nggak mau misalnya gue nggak mau pengetahuan lo digabung sama gue. Menurut gue tuh udah paling benar. Nah yang terakhir tuh kurangnya keterampilan memecahkan masalah. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau kita punya masalah dalam satu kelompok, dia tuh nggak tahu nih cara menyelesaikannya gimana. Misalnya kayak harusnya tuh kita pakai yang ini nih, jangan pakai yang ini, kita dia tuh nggak bisa gitu. Jadi itu tuh terus kalau kita punya masalah dalam satu grup nih, ya udah didiemin aja karena kita tuh nggak tahu cara memecahkan masalahnya gimana. Malah kita udah memunculkan masalah baru sebelum menyelesaikan masalah yang lama gitu. Nah dari saya gitu aja, dilanjutkan ke teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai 3 pendekatan untuk memecahkan masalah kelompok. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola khas komunikasi yang terjadi ketika orang berinteraksi untuk memecahkan masalah kelompok. Saat kita mendeskripsikan sesuatu, kita menggunakan kata-kata untuk mengelompokkan, mengklasifikasikan, dan mengklarifikasi subjek kita. Sebagaimana dalam pendekatan deskriptif, untuk memecahkan masalah kelompok hanya bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kelompok menyelesaikan masalah, bukannya bagaimana mereka seharusnya menyelesaikan masalah. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan fungsional. Dalam pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tugas yang memerlukan dan menekankan pentingnya komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Dan pendekatan yang terakhir adalah pendekatan perspektif, di mana pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan dan cara tertentu untuk menyelesaikan masalah. Dalam pemecahan masalah kelompok, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah tahap orientasi. Pada tahap pertama interaksi kelompok, anggota kelompok mulai berkenalan dan mulai membangun ikatan bersama agar bisa bekerja sama. Pada tahap ini, anggota kelompok cenderung hanya berorientasi untuk mengenal dan berbagi latar belakang. Setelah melewati tahapan yang pertama, mereka akan memasuki tahapan yang kedua, yaitu konflik. Pada tahap konflik, anggota kelompok mulai menyatakan pendapat, dan pada tahap ini merupakan di mana individu saling bersaing untuk mendapatkan status dalam kelompok. Komunikasi selama tahap konflik ditandai dengan upaya persuasif untuk mengubah pendapat orang lain dan memperkuat posisi sendiri. Tahap konflik diperlukan untuk tugas dan dimensi proses kelompok komunikasi. Melalui konflik, kelompok mulai mengidentifikasi masalah tugas yang dihadapi dan memperjelas perannya masing-masing. Kemudian adalah tahap ketiga, yaitu tahap emergence. Pada tahap ini muncul pola komunikasi baru dalam kelompok karena sudah melewati tahap konflik, di mana tugas dan proses terjalin pada tahap dan adanya kejelasan pembagian tugas. Setelah melewati tahap ketiga, masuk ke dalam tahap terakhir, yaitu tahap reinforcement. Tahap ini ditandai dengan perasaan positif terhadap kelompok dan keputusannya. Kelompok ini akhirnya muncul dari perjuangan itu dengan perasaan, arah, konsensus, dan perasaan identitas kelompok. Kemudian, saya akan lanjut untuk menjelaskan model deskriptif lain dari pemecahan masalah kelompok. Model deskriptif yang pertama, di sini ada namanya teori dialektika. Teori ini bertujuan untuk membantu menjelaskan kekacauan interaksi dalam kelompok. Teori ini menunjukkan bahwa selama komunikasi ada ketegangan yang seringkali bersaing, membuat pembicaraan menjadi beragam arah. Misalnya adalah karena adanya perbedaan pendapat antara anggota kelompok. Nah, ini saya akan menjelaskan model selanjutnya, yaitu model spiral. Nah, di model spiral ini, setiap anggota kelompok tidak boleh berbaris melalui 4 fase, tetapi harus bersiklus atau membentuk spiral, sehingga setiap kelompok itu memiliki peran andil dalam setiap penyelesaian masalah, sehingga masalah akan diselesaikan dengan mudah. Selanjutnya ada model equilibrium terpisah. Nah, di model ini tuh kelompok akan melewati beberapa fase ineresia. Nah, di fase pertama ini kelompok akan merasakan tidak melakukan apa-apa. Jadi, apa sih aku buat apa di kelompok? Ini kelompok apaan sih? Pasti bakal ada timbul hal seperti itu. Nah, dari kata tidak melakukan apa-apa itu nantinya akan berubah menjadi ada sesuatu atau sesuatu terjadi. Nah, hal itu terjadi karena adanya sebuah ledakan aktivitas. Jadi di kelompok itu melakukan sebuah kegiatan yang mana melibatkan semua anggota sehingga mereka merasa berada dalam kelompok tersebut. Nah, di fase yang kedua itu kelompok itu berhenti melakukan sebuah kegiatan. Jadi mereka tuh berhenti dan merenung sejenak. Intinya kayak
mengevaluasi kegiatan sebelumnya. Nah, jadi mereka tuh berpikir kembali, merenung, merasakan apa sih yang sudah mereka lakukan. Nah, dari sana tuh mereka akan menyusun kembali pokok-pokok yang akan mereka laksanakan selanjutnya sehingga kelompok akan kembali berjalan. Nah, selanjutnya ada model multi sequence. Nah, di model ini tuh dijelaskan bahwa kelompok tuh tidak bisa bergerak bersamaan gitu. Jadi kelompok tuh harus bertahap, tidak boleh langsung semua dikerjakan. Itu akan terjadi sebuah kesalahan dan juga ketidakteraturan. Nah, apa aja sih tahap-tahapnya? Di sini tuh ada tahap yang pertama tuh proses tugas. Nah, jadi tiap kelompok tuh fokus pada tugas-tugas yang harus mereka kerjakan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang kedua tuh ada tahapan relasi. Nah, di tahapan relasi ini tuh mereka berfokus untuk mengedepankan rasa kekeluargaan gitu, dan juga hubungan keluar juga gitu tentunya. Nah, yang ketiga tuh ada fokus topikal. Nah, maksud fokus topikal ini tuh setelah adanya pembagian tugas, setelah adanya relasi yang bagus, mereka tuh akan menentukan fokus kelompok mereka akan kemana, visi kelompok mereka akan kemana, dan kelompok mereka nantinya akan mengerjakan apa, difokuskan, dikerucutkan sehingga jalan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan fungsi. Fungsi ini tuh dijelaskan berdasarkan fungsi dari tiap-tiap sub anggotanya. Jadi anggota itu kan memiliki fungsi seperti ketua mengatur anggotanya, terus bagian apa mengatur bagian apa, seperti itu. Di pendekatan fungsi ini tuh terdapat adanya fungsi pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Randy Hirokawa. Nah, di sini tuh ada 5 tahap pemecahan masalah. Tahap yang pertama tuh kembangkan pemahaman yang efektif dan akurat terhadap masalah. Nah, maksud dari nomor 1 ini tuh jadi kelompok tuh harus paham dulu apa itu masalahnya, terus identifikasi apa aja masalahnya, kenapa masalah terjadi, gejala-gejala apa, terus apa yang diakibatkan dari masalah tersebut. Ya, kita tuh harus berdianalisis hingga mengetahui keseluruhannya. Nah, untuk selanjutnya yang kedua itu kembangkan akibat dari semua kemungkinan. Nah, maksudnya tuh kita harus mengembangkan nih, kalau masalahnya kita biarkan, misalnya masalah A, anggota tersebut pasif gitu, jadi harus dipikirkan sehingga solusinya juga nanti akan akurat dan tepat. Yang ketiga tuh kembangkan alternatif penyelesaian. Maksud alternatif penyelesaian tuh harus ada solusi yang lain, tidak hanya ada satu solusi. Kenapa harus begini? Karena dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah penyelesaian pasti tidak semuanya berjalan dengan baik gitu. Nah, selanjutnya yang keempat ada mempertimbangkan nilai-nilai positif dari solusi tersebut. Jadi apa aja nih kalau kita gunain solusi ini, kita bakal untung apa yang akan terjadi nantinya. Nah, yang positif ya. Terus yang terakhir tuh ini bagian nilai negatifnya. Nah, untuk nilai negatifnya tuh pasti kan setiap solusi itu mempunyai resiko. Nah, kita tuh harus mempertimbangkan resiko apa yang akan terjadi dari solusi kita. Bandingkan apakah nantinya akan terjadi sebuah keseimbangan, apakah akan bisa membawa kelompok menjadi lebih baik atau malah menurunkan kelompok, lalu kita akan menemukan solusinya seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 4 fungsi komunikasi terhadap penyelesaian masalah dalam suatu kelompok secara efektif. Yang pertama ada fungsi analisis, kedua ada fungsi generasi ide, ketiga ada fungsi evaluasi, dan yang keempat ada fungsi kepekaan pribadi. Jadi dari yang pertama yaitu fungsi analisis, yaitu fungsi di mana anggota kelompok menetapkan tujuan mendasar terhadap suatu permasalahan dan mengobservasi masalah tersebut melalui berbagai perspektif atau sudut pandang. Dan selain itu juga dalam fungsi analisis ini, anggota kelompok akan mengumpulkan bukti-bukti yang efektif dalam membantu kelompok untuk mencapai kesimpulan yang valid. Lalu anggota kelompok juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai suatu permasalahan sesuai konteks. Lalu yang kedua ada fungsi generasi ide. Pada tahap ini, anggota-anggota kelompok akan saling menyalurkan ide kreatif dan inovatif masing-masing terhadap satu sama lain mengenai bagaimana caranya suatu kelompok tersebut dapat keluar dari suatu permasalahan yang ada. Lalu setelah itu ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi ini merupakan fungsi di mana mereka akan mengkategorisasikan yang mana ide-ide atau opini-opini yang baik dan mana yang buruk
demi kelancaran kelompok tersebut. Jadi di sini evaluasi ini melakukan tinjauan kembali terhadap ide-ide yang telah disalurkan oleh masing-masing anggota kelompok. Lalu yang terakhir ada fungsi kepekaan pribadi. Fungsi kepekaan pribadi merupakan fungsi yang ada ketika suatu kelompok itu anggota-anggotanya bukan hanya ada untuk satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan atau kerjaan saja, namun anggota kelompok tersebut ada untuk satu sama lain sebagai pelerai yang baik dan sebagai pendengar yang bijak. Pasti dalam suatu kelompok ini anggota-anggotanya itu merasa bertanggung jawab terhadap satu sama lain karena mereka merasa terikat, mereka merasa bahwa mereka tuh merupakan bagian dari kelompok tersebut, sehingga apabila ada permasalahan pada kelompok tersebut, anggota akan merasa turut bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada pendekatan preskriptif. Pendekatan ini membutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan-pengetahuan umum atau teori-teori mengenai bagaimana kelompok tersebut mampu keluar dari suatu permasalahan. Namun pendekatan ini lebih menitikberatkan terhadap tindakan-tindakan spesifik atau tindakan nyata terhadap penyelesaian masalah dalam suatu kelompok. Dengan cara mengajak anggota kelompok untuk berperilaku sedemikian rupa dalam mencapai tujuan kelompok. Lalu selanjutnya, menurut Fisher, ada dua asumsi yang mendasari pendekatan preskriptif untuk pemecahan masalah, yaitu yang pertama, anggota kelompok konsisten secara rasional, dan yang kedua, agenda atau serangkaian teknik yang ditemukan akan menghasilkan kesimpulan yang lebih baik pada suatu kelompok. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai asumsi budaya tentang penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Nah, jadi asumsi tentang perspektif, fungsi maupun penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan ini nantinya akan disaring melalui perspektif budaya yang dimiliki oleh masing-masing anggota dalam kelompok itu sendiri. Saya mengambil contoh kebudayaan yang dimiliki oleh Amerika Serikat, Eropa Utara, dan Inggris. Mereka tuh lebih suka melakukan pendekatan individualistik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini berbeda dengan kebudayaan Asia. Mereka tuh lebih suka berpikir kolaboratif ataupun kolektivitis. Nah, selain budaya, ada juga nih hal yang mempengaruhi bagaimana berjalannya suatu interaksi dalam kelompok, yaitu gender. Tapi di sini saya bukan menjelaskan gender, melainkan kebudayaan. Jadi saya akan memberikan beberapa tips nih untuk menjembatani adanya perbedaan dalam kelompok itu. Yang pertama adalah kembangkan perhatian. Secara sadar kita tuh mengetahui adanya perbedaan di dalam kelompok ini, dan ketika kita menyadari, kita tuh bisa lebih berhati-hati dalam berkomunikasi maupun melontarkan lelucon kepada orang yang berbeda kelompok, karena bisa saja arti yang diberikan juga berbeda dan menyebabkan adanya permasalahan begitu. Lalu yang kedua adalah jadilah fleksibel. Maksudnya kita tuh harus bisa beradaptasi dan berorientasi terhadap kebudayaan itu. Maksudnya beradaptasi, kita tuh harus bisa menerima begitu, dan menerima adanya perbedaan di dalam kelompok itu sendiri. Yang ketiga adalah menoleransi ketidakpastian dan ambiguitas. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa ketika ada dua orang ataupun perbedaan kebudayaan dalam kelompok itu akan menyebabkan adanya ketidakpastian gitu. Dan ketika ketidakpastian itu terjadi, kita diharapkan bisa menoleransinya. Yang keempat adalah tahan stereotip dan penilaian negatif terhadap suatu kelompok. Kita itu jangan sampai bersikap etnosentrisme atau mengagungkan kebudayaan kita dan menganggap lebih unggul dari kebudayaan lainnya. Karena dengan ini kita tuh bisa saja secara tidak sadar merendahkan kualitas kebudayaan orang lain. Yang kelima adalah mengajukan pertanyaan. Ini tuh berlaku ketika kita sedang menyelesaikan atau merumuskan suatu masalah dan ada hal yang tidak kita pahami yang dilontarkan atau dikatakan oleh orang yang berbeda kelompok. Kita tuh dengan cepat harus bertanya, apa sih maksud dari perkataan dia itu? Bukan hanya mengasumsikan hal yang tidak benar, karena hal ini bisa menyebabkan adanya kesalahpahaman dalam kelompok itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah berorientasi kepada orang lain atau kebudayaan lain.
kita memang harus bisa memegang kebudayaan kita, tapi bukan berarti kita tuh harus menutup diri dari kebudayaan orang lain. Dengan berbaur bersama kelompok, kita tuh pasti bisa mengenal satu sama lainnya. Misalnya dia berasal dari kebudayaan mana, orang mana. Nah, kita tuh harus bisa mempelajari dan mendekati dia secara personal untuk mendapatkan kualitas hubungan yang baik. Salah satunya dengan mempelajari kebudayaan yang dia miliki. Terima kasih.